layakkah guru tua itu menjadi pahlawan nasional gitu ya. Ya kita lihat syarat-syaratnya gitu ya. Guru tua udah dapat ini. Bintang Mahaputra. Zaman keturunan jadi Menteri Sosial tuh. Salim Segaf Al-Jufri kalau nggak salah namanya. Dari Partai Keadilan Sosial. Kemudian apa yang jadi masalah? Saya ingin menantang mereka secara akademik gitu. Karena di sana sudah ada universitas ya. Punyanya lembaga Al-Khoirot milik keluarga Al-Jufri. Saya ingin menantang ini ya. Universitas Al-Khoirot Palu Sulteng. Kita buktikan aja dari disiplin ilmu biologi gitu ya. Masalahnya namanya di situ ada Saidnya. Ini tantangan saya kepada Civitas Akademika Universitas Al-Khoirot gitu. Teman-teman, ini apa ya, valuasi lah. Seperti diketahui guru tua itu sudah menerima bintang Mahaputra. Itu sudah cukup sebetulnya. Walaupun pemberiannya agak gimana. Karena waktu itu mensosnya keturunan sendiri tahun 2010 kan, guru tua itu menerima bintang Mahaputra. Tapi secara hukum tidak salah, karena bintang Mahaputra itu memang bisa diberikan untuk warga negara asing. Sesuai Undang-Undang nomor 346, nomor 62 tahun 58, dan nomor 12 tahun 2006, itu guru tua statusnya bukan warga negara Indonesia. Masih warga negara asing. Dan waktu itu sampai meninggalnya tahun 67 ya, 69. Ya entah kenapa guru tua tidak mau mengurus kewarganegaraan. Ya kemungkinan memang nggak mau gitu loh. Nggak usah dipaksakan jadi WNI kalau memang melanggar undang-undang. Nah sekarang kita lihat apakah kalau menurut aturan undang-undang guru tua itu bisa jadi pahlawan nasional. Ya kita lihat syarat-syaratnya gitu ya. Undang-undang yang dimaksud itu Undang-Undang nomor 20 tahun 2009. Dan apa sih syarat-syaratnya itu? Gelar, ini kan dapat gelar. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan presiden pada seorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, benar bakti dan karya luar biasa pada bangsa negara. Kalau tanda jasa, tanda kehormatan tuh medali nomor 6 ini sudah dapat ini. Guru tua sudah dapat ini. Bintang Mahaputra. Zaman keturunan jadi Menteri Sosial tuh. Salim Segaf Al-Jufri kalau nggak salah namanya. Dari Partai Keadilan Sosial. Nah, maka di sini yang berlaku adalah ini. Kalau memang diniati jadi pahlawan nasional. Pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan warga negara kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Jadi ingat, hanya WNI atau seorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada ataunya ya. Apakah Habib Idrus itu berpeluang? Kita lihat peraturan turunannya. Peraturan syarat-syaratnya. Ya peraturan syarat-syaratnya. Peraturan syarat-syaratnya. Ada syarat umum, syarat khusus. Untuk memperoleh gelar ya, gelar pahlawan nasional berarti kan. Syarat umumnya WNI atau seorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi ke wilayah NKRI. Siapapun yang lahir di Indonesia, undang-undang kewarganegaraan pertama itu jadi warga negara Indonesia. Itu otomatis jadi WNI karena berlaku undang-undang nomor 346. Memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa kepada bangsa dan negara. Ingat ada bangsa dan negara. Ini pertanyaannya buat Habib Idrus, kebangsaannya apa? Baru untukkan negaranya, kebangsaannya apa? Berkelakuan baik, oke berlakuan baik. Setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara. Setia, tuntutannya setia.
setia ini berarti yang dimaksud itu karena dia masih hidup saat Indonesia merdeka, tentu harus ada akad kesetiaan. Nyatanya Habib Idrus Al-Jufri tidak pernah mengucapkan sumpah setia. Jadi kalau statusnya Republik Indonesia dengan Habib Idrus Al-Jufri itu cuma TTM aja, pacaran nggak pernah jadian, nikah nggak ada akadnya. Jadi yang mau nawaitunya untuk setia apa? Loh, orang nggak ada akad, nggak ada akad, nggak ada ikrar kesetiaan kok. Makanya di sini Habib Idrus Al-Jufri itu tidak bisa menjadi pahlawan nasional karena mematuhi undang-undang kewarganegaraan saja tidak mematuhi undang-undang kewarganegaraan tahun nomor 3 tahun 46, tidak mematuhi undang-undang kewarganegaraan nomor 62 tahun 58. Ya kalau yang nomor 12 tahun 2006 ya nggak bisa dituduh nggak mematuhi, orangnya sudah meninggal. Tapi undang-undang nomor 12 itu menutup kemungkinan menjadi WNI untuk seorang almarhum. WNI itu harus calon WNI itu masih hidup, mengajukan secara aktif, kemudian disetujui presiden, dinyatakan dalam kepres. Jadi 3 undang-undang kewarganegaraan ini menutup kemungkinan Habib Al-Jufri menjadi WNI. Itu masalahnya. Jadi di poin E ini itu setia dan tidak mengkhianati warga negara. Kalau yang E ini tidak berlaku tentu saja untuk orang-orang yang meninggal, pahlawan yang meninggal sebelum Indonesia merdeka. Jadi di sini poin E ini guru Idrus ini, guru tua Idrus bin Salim Al-Jufri itu tidak memenuhi syarat karena tidak pernah melakukan akad kesetiaan. Beliau tidak bisa diperlakukan sama misalnya dengan Cuk Nadin, karena Cuk Nadin kan sudah meninggal sebelum tahun 45. Semua pahlawan yang sebelum 45 itu meninggal itu bisa dilihat setia terhadap bangsanya, walaupun bangsa itu waktu itu belum disebut bangsa Indonesia, tapi kan merupakan cikal bakal bangsa Indonesia sekarang. Semua pahlawan kan dilihat seperti itu, tidak mengkhianati bangsanya gitu. Walaupun ada juga pahlawan yang bisa diperdebatkan karena untuk etnisnya dia seakan-akan pahlawan, untuk etnis lain justru melakukan kejahatan. Ada yang seperti itu, tapi saya nggak bahas itulah. Tapi khusus untuk Habib Idrus Al-Jufri karena beliau itu sudah masih hidup setelah Republik Indonesia diproklamasikan, maka kewajibannya kalau ingin jadi WNI itu mengajukan dan mengucapkan ikrar kesetiaan atau sumpah setia. Jadi menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 ini, guru tua itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pahlawan nasional Indonesia. Tapi kalau untuk bintang yang pernah diperolehnya, bintang Mahaputra dulu, itu boleh karena peraturan untuk bintang Mahaputra itu tidak harus WNI. Tetapi kalau untuk pahlawan nasional, maka siapapun yang hidup setelah Republik Indonesia berdiri harus WNI. Mungkin kalau Habib Idrus Al-Jufri itu meninggalnya tahun 44 bisa kali jadi pahlawan, tapi setelah 45 nggak mungkin. Sudah peraturannya begitu. Karena ya kewajiban beliau memenuhi Undang-Undang Kewarganegaraan tahun nomor 3 tahun 46 itu. Itu saya rasa saya ingin menantang ini ya. Jadi kalian lihat di layar Universitas Al-Khoirot Palu Sulteng. Karena di sana sudah ada universitas ya. Punyanya lembaga Al-Khoirot milik keluarga Al-Jufri. Sekarang ya anak-anaknya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri gitu ya. Saya ingin menantang mereka secara intelektual gitu kan, secara akademik gitu. Kenapa saya sampai perlu tantang? Ini kan berkaitan dengan person yang namanya Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Dan mereka kebetulan punya modal untuk ikut mengurai masalah nasab ini.
termasuk nasabnya Al-Jufri ini. Jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman dari Al-Qairat tuh ikut turun rembuk beresin masalah. Kan Habib Idris Al-Jufri ingin kalian bergerak di bidang pendidikan. Mendidik itu mendidik orang untuk jujur. Kalau mengajar, apalagi fakultasnya fakultas sains ya. Sains itu kan usaha sistematik untuk mendekati kebenaran. Makin dekat dengan kita kebenaran, makin dekat kita dengan yang maha benar, begitu. Jadi teorinya kan Habib Idris Al-Jufri itu keturunan laki-laki, keturunan garis lelaki Nabi Ibrahim, keturunan garis lelaki Imam Ali, gitu kan ya. Jadi teman-teman yang Sivitas Akademika di Al-Qairat bantu keluarga Al-Jufri untuk memberikan bukti itu, karena dalam ilmu filsafat itu ada namanya burden of proof, yang mengklaim itu wajib membuktikan. Makin aneh klaimnya, makin berat beban pembuktiannya. Itu kan asas proporsional Laplace ya. Dan kalau pakai Christopher Hitchens Racer itu, klaim yang tanpa bukti itu perlu ditolak. Klaim yang tanpa bukti itu bisa ditolak tanpa perlu bukti. Sekarang sebetulnya ya kita nolak aja bahwa Habib Idris Al-Jufri itu keturunan Imam Husain itu, karena nggak ada buktinya. Masalahnya sekarang kalian mencoba untuk menjadikan beliau ini pahlawan nasional. Itu gelar sayyidnya, setahu saya mungkin ditempelkan itu di akte lahirnya. Itu kan ke bawah. Jadi Universitas Al-Qairat itu clear up gitu, bahwa status sayyidnya itu sahih secara historis dan secara biologis. Persoalannya di Universitas Al-Qairat nggak ada ilmu sejarah, jadi ya udah saya nggak ngajak membuktikan di situ. Kita buktikan aja dari disiplin ilmu biologi gitu ya. Ini tantangan saya kepada Sivitas Akademika Universitas Al-Qairat gitu. Latar belakangnya tentu aja Bapak Idrus bin Salim Al-Jufri ini adalah pendiri lembaga dakwah Al-Qairat itu, di mana lembaga dakwah ini sekarang memiliki Universitas Al-Qairat Palu. Dan di dalamnya ada prodi kedokteran, pertanian, dan perikanan. Berarti mereka punya modal untuk mengatasi sengkarut ini dalam dari perspektif ilmu biologi. Karena mereka ada prodi-prodi cabang ilmu biologi, seharusnya mereka mengerti tentang hereditary genetics itu, atau genetika herediter gitu di Indonesia. Kalau nggak ngerti ngapain buka prodi yang terkait dengan ilmu biologi gitu. Bahkan saya lihat saya pandang dosen-dosennya itu harus lebih maju dari saya. Karena waktu saya lulus genetika terakhir ya, itu tahun 2006 di Korea sana. Itu teknologi NGS itu belum ada loh. Kalau kalian sekarang kan udah mengerti teknologi NGS atau WGS ya, Next Generation Sequencing gitu ya. Jadi itu latar belakangnya. Kemudian apa yang jadi masalah? Habib Idris Al-Jufri ini sebentar lagi didaftarkan sebagai pahlawan nasional gitu ya. Masalahnya namanya di situ ada sayyidnya. Artinya seharusnya keturunan paternal Ali bin Abi Thalib tuh. Karena keturunan paternal Ali bin Abi Thalib, maka jarak divergensinya dengan sama Alawiyin, jadi mereka terpisah dalam konsil silah itu. Titik pisahnya harus sama umurnya dengan Imam Ali. Jadi kalau dihitung jarak divergensinya dengan Al-Hasani, Al-Abbasi, Al-Atraf, Al-Hanafi kira-kira 1300 tahun yang lalu lah. 300-an plus ya. Demikian pula TMRC-nya kakek terakhirnya dengan sama Adnani, misalnya Bani Tamim, Bani Otaibi, Bani Muntairi, Bani Saud, atau Bani Arab lain yang Adnani itu. Itu TMRC-nya harus ketemu sekitar 21 generasi di atas Rasulullah. Karena riwayatnya Sayyid Adnan itu memang 21 generasi di atas Rasulullah gitu. Kemudian TMRC-nya dengan sama Bani Ibrahim seperti Cohen itu ya kurang lebih di kisaran 5.000-an tahun yang lalu. Ya karena Universitas Al-Qairat Palu punya prodi cabang ilmu biologi terapan maksudnya ini. Maka sanggup satu menghitung jarak genetik keluarga Al-Jufri dengan sepupu jauhnya sama Alawiyin, turunan Imam Ali. Turunan Imam Ali yang kan diakui ada 5 cabang sekarang itu. Al-Hasani, Al-Husaini, kalau Umar itu biasanya sebutnya Al-Atraf itu. Kemudian Al-Hanafi dan Al-Abbasi. Kalau dari haplogrup
JL 589 JL 859 maaf. Itu baru ada datanya Al-Hasani, Al-Husaini, Al-Atraf dan Al-Abbasi. Hanafi belum ada, tapi kalau dari versi GM201-nya Al-Jufri ya belum ada data yang Al-Hasani, Al-Atraf, Hanafi dan Abbasi itu nggak ada. Adanya versi Ubaidillah aja gitu. Kemudian yang kedua menghitung jarak genetik keluarga Al-Jufri dengan sesama Adnani gitu. Misalnya Bani Tamim, Bani Utaibi, Bani Mutairi, Bani Saud, Bani Falasi, Bani Subaidi yang di Irak itu berapa jarak genetiknya gitu ya. Kemudian menghitung jarak genetik keluarga Al-Jufri dengan sama Ibrahimi. Dalam hal ini Cohen ya. Bisa dilihat di papernya Profesor Hammer dan teman-teman. Kemudian kalau 22 marker itu pakai reportasenya Dr. Anato Kriosov, nanti akan ketahuan terminal haplogroupnya Bani Harun itu apa sih. Menurut Al-Qairat Palu seharusnya sanggup menghitung poin 1, 2, 3 ini. Dan hasil hitungannya itu harus sesuai dengan narasi Quran, Injil, Taurat, dan tradisi oral bangsa Semit. Nah, Semit itu maksudnya bangsa Arab dan bangsa Yahudi ya. Gimana kalau ternyata tidak sesuai dengan narasi kitab suci? Ya nyatakan aja. Kalau Idrus Al-Jufri ini bukan keturunan paternal Nabi Ibrahim, ini kan malah meringankan beban beliau di alam lain gitu ya. Karena sesuai burden of proof dalam ilmu filsafat, yang S3 itu paling nggak tahu dapat filsafat ilmu. Yang mengklaim itu yang berkewajiban membuktikan, bukan yang men-challenge itu. Universitas Al-Qairat sebagai bagian dari keluarga Al-Jufri sekarang, itu bisa membantu mereka membuktikan bahwa Al-Jufri itu benar keturunan paternal Imam Husain. Apalagi sekarang punya modal prodi biologi ya, harus mampu membuktikan bahwa Idrus Al-Jufri adalah keturunan biologis paternal Nabi Ibrahim. Kalau keturunan biologis saja susah membuktikannya, tapi kalau paternal lurus saja dari Nabi Ibrahim sampai sekarang. Terus kalau tidak mampu gimana? Ya harus jujur bahwa Idrus Al-Jufri memang bukan keturunan paternal Nabi Ibrahim. Jangan mencantumkan gelar Sayyid di dokumen-dokumen administrasi. Karena sebagai ilmuwan, sebagai human being itu bisa saja salah, tapi tidak boleh bohong. Salah-salahnya teman-teman Civitas Akademika di sana paling meleset hitungan aja. Itu pun nggak jauh-jauh lah. Misalnya dari 5.000 tahun jadi 50.000 tahun gitu. Kalau memang hasilnya 50.000 tahun, ya harus tulis 50.000 tahun, jangan dibilang 5.000 tahun. Jadi sebagai universitas yang memiliki prodi cabang terapan ilmu biologi, Universitas Al-Qairat itu mestinya bisa menerangkan mana star cluster Bani Ibrahim. Kalau nggak tahu papernya, tinggal cari aja di publikasi yang terkait dengan pelacakan keturunan Genghis Khan. Dan haplogroup mana yang masuk akal sebagai haplogroupnya Bani Ibrahim. Kan yang mengklaim banyak. Ada E, J, J1, J2, G, R, itu dan T, ada T juga. Nah yang balawinan dari haplogroup G, tinggal buktikan aja haplogroup G itu masuk akal nggak sebagai Bani Ibrahim. Ya, kalau nggak masuk akal mana yang masuk akal? Kalau nggak ada yang masuk akal, yo namanya Nabi Ibrahim fiktif dong. Pasti ada yang masuk akal itu. Ingat ya, gunakan kalkulasi, jangan narasi. Kalian biolog gitu. Matematika aja dapat berapa kali? Matematika 1-2, kalkulus. Kemudian statistika 1-2. Ya bosen lah kalau dengan hitungan gitu. Kalian tuh biolog, bukan pendongeng yang cuma bisa main narasi. Jangan samakan dengan Hanif Alatos itu atau Rizik Syihab gitu ya. Itu aja tantangan saya. Saya tunggu jawabannya gitu ya. Bikin vlog aja, kalau mau bikin paper juga nggak apa-apa. Lebih bagus lagi kalau ada paper yang membuktikan Balawi itu keturunan Nabi Ibrahim. Karena paper yang ada buktinya artikel tentang Ubaidillah itu sudah diretrak dari Wikipedia. Artinya sumbernya itu referensinya nggak bisa diandalkan. Gitu. Nah, kalau Universitas Al-Qairat bisa membuktikan bahwa Said tanda petik Idrus bin Salim Al-Jufri itu keturunan paternal Nabi Ibrahim, itu lebih bagus lagi. Itu aja. Sekian tantangan saya. Semoga dari Civitas Akademika Universitas Al-Qairat Palu yang khususon dari cabang-cabang
ilmu biologi terapan tuh bisa memberi pencerahan gitu ya, bahwa benar secara biologis, ingat secara biologis itu berarti referensinya harus dari ilmu biologi. Itu secara biologis Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini adalah keturunan paternal Nabi Ibrahim. Saya memakai Bani Ibrahim karena konfirmasinya tetap harus dari cabang Bani Ibrahim yang lain. Dalam hal ini Nabi Ishak gitu ya, keturunan Nabi Ishak. Kemudian Bani Adnan, kemudian ya sesama Alawin gitu. Saya tunggu jawabannya, semoga nggak bulat gitu. Yang berani mendirikan prodi biologi harus berani jujur. Kalau nggak jujur ya marah dong Habib Idrus Al-Jufri. Bergeraknya di depan di lembaga pendidikan, tapi anak-anak ideologinya pembohong karena nggak berani jujur gitu. Untuk kalian yang menganggap saya nggak ngerti Palu, bapak saya dinas di Palu dari tahun 89 sampai 95. Jadi saya nggak buta-buta amat. Ya pengaruhnya Habib Al-Jufri ya saya akui. Walaupun buat saya heran juga, kenapa untuk tokoh pendidikan aja orang Sulteng itu perlu impor gitu. Apa karena mereka kurang menghargai pendidik lokal sehingga terkesima dengan pengungsi Yaman itu, yang negaranya bahkan lebih terbelakang dari kita gitu. Ya udahlah, ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.